Oke, selamat datang di Realistis Memilih lebih tepatnya. Salah satu program atau konten di Realis yang membicarakan atau berkontribusi dalam meramaikan Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Saat ini Sadik sudah bersama salah satu calon gubernur, lebih tepatnya nomor urut 2. Beliau adalah sosok seorang ayah dan banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya Sumatera Barat, umumnya di Indonesia juga, dan sempat melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengundang obrolan banyak orang, yaitu adalah Bapak Dr. Andus Haji Nasrul Abid. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perlu dicatat ya bahwa Pak Nasrul ini sengaja datang ke sini. Kita belum sempat mengundang, cuman beliau udah nyamperin ke sini. Respect sekali. Apa kabar Pak? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap iya. dengan protokol kesehatan. Ya, mantap. Dengan umur Bapak yang saat ini udah mencapai 65 tahun, Bapak masih terlihat fit tuh sebenarnya olahraganya apa Pak gitu? Yang pertama dalam pekerjaan kita jangan stres. Oke. Kita bekerja ikhlas, juga cepat. Bagaimana kita membuat hasil kerja kita itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu dulu. Jadi tidak ada target secara pribadi. Kita memang ikhlas saja dan semua teman-teman saya saja seperti itu. Yang kedua, kalau saya sedang di Padang, itu olahraganya minimal setengah jam saya treadmill pagi. Alhamdulillah tadi sudah selesai treadmill. Minimal itu ya. Kadang-kadang hari Sabtu saya gabung juga dengan teman-teman jalan pagi atau ada sepeda juga. Ya, tergantung itu. Sebelumnya tenis, tapi sekarang saya karena kesibukan nggak sempat lagi main tenis ini ya olahraganya. Oh gitu. Ya baik ya. Jadi kita ngomongin pilkada ya Pak, terkait dengan Bapak sudah mendapatkan nomor urut 2 dan Bapak memilih wakilnya itu adalah Bapak Indra Catri. Iya. Kenapa Bapak memilih Pak Indra? Ya, sebenarnya tadi ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa juga sudah komunikasi ya, mereka bersedia juga. Tapi kemudian saya mencoba diskusi dengan Indra Catri. Ternyata diskusi nyambung. Karena yang pertama, kami ini, saya katakan pengabdian saya terakhir ini adalah ingin bagaimana mengeluarkan, masih ada 120 negari yang tertinggal di Sumatera Barat. Kalau kabupatennya tinggal 1, Mentawai. Yang terakhir itu waktu saya masuk ke provinsi itu 3. Itu saya ditugasi Pak Gubernur, Solok Selatan, Pasaman Barat, Mentawai. Ini tugas Pak Wagub untuk mendampingi supaya ini barang-barang keluar. 2 sudah keluar 2019, 1 belum. Kita urut ke bawah, kita lihat nagari sama desa itu masih 120. Dan di sana mereka ada beberapa yang tempat sangat terpencil. Saya kunjungi setelah di dalam kondisi pandemi ini, saya coba diajak teman-teman dari dinas-dinas terkait untuk mengunjung ke sana. Ternyata mereka perlu perhatian dan memang saya bukan hanya sekarang. Semenjak saya menjabat, saya sering mengunjungi negari-negari atau desa-desa ini. Tapi masih ada yang sangat tertinggal saya lihat. Karena memang dari 120 itu 8 itu sangat tertinggal. Kalau daerah tertinggal itu berarti infrastrukturnya juga minim ya. Ekonomi juga, pendidikan, apalagi sekarang ditambah dengan daring ya, itu jaringan gitu ya, juga semua hampir dikatakan seperti itu. Jadi kita ini visi ini sepertinya ketangkap sama si Indra Catri, kami ada kesamaan visi itu. Kalau boleh disebut nagari itu? Ya mudah-mudahan tidak tersinggung Pak Bupatinya ya. Saya pergi ke Sungai Lolo, itu ada Pasaman, potensinya cukup bagus. Dia tinggal di antara gunung, lahannya tidak ada, itu juga hutan lindung, masyarakatnya terkurung situ, tapi infrastruktur nggak jalan. Mata pencariannya satu-satunya karet, harga karet juga sekarang cuman 5.000 di sana. Dia 1 bulan tuh hanya dapat 100 kilo rata-rata. Jadi 100 kilo 500.000 hidup untuk 6-7 orang. Mustahil mereka bisa sejahtera. Salah satu. Kemudian saya mohon maaf lagi, itu 50 kota itu ada namanya Galugua. Desa Galugua itu saya nyebrang naik sungai dari Sungai Lolo, saya naik sungai terus ke arah ke Muara, sekitar naik sungai 1 jam lah, 1 jam sampai 1,5 jam saya sampai di Galugua. Itu juga infrastrukturnya susah. Kemudian juga pergi saya ke Solo juga, ke Gerabak Data.
Itu saya berangkat dari rumah, dari Padang itu jam 6 pagi sampai Gerabarat itu jam 4 sore. Kita baru sampai di sana. Kalau Sungai Lolo itu berangkat saya dari Rau jam 10 pagi sampai di sana jam 5 sore. Artinya masih ada daerah-daerah. Nah, kemarin saya dilaporin lagi nih, ada 2 nagari lagi yang sangat tertinggal, dia minta saya mengunjungi juga di sana. Nah, jadi itu kemarin juga 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kami ke Sikilang, Air Bangis. Ya, itu juga tertinggal di dalam. Oh ya. Nah, di dalam dan jalan mau dibuat ke sana tuh tidak bisa diaspal pasti karena itu HGU. Nah, kita lagi cari alternatif mungkin di pantainya supaya tidak masuk HGU, karena nanti kalau HGU ini biasanya kita sulit. Yang pertama dengan perusahaan yang susah. Kemudian nanti asetnya milik siapa? Sulit. Jadi kita cari alternatif bagaimana nanti itu daerah bisa dibuka. Nah, keinginan kami adalah bagaimana membuka daerah terisolir, terutama transportasi untuk memudahkan mereka dari pergi sekolah ya, kemudian juga ekonomi, termasuk juga pelayanan kesehatan di sana juga masih kurang. Saya kira penyebabnya apa itu, Pak? Penyebabnya mungkin ya yang pertama memang lokasinya jauh. Kalau kabupaten itu kan APBD-nya juga kurang, artinya APBD-nya terbatas. Nah, dan sedangkan di pemerintah ini kan ada kewenangan. Nah, itu kewenangannya berjalan kabupaten, ada kewenangan jalan provinsi. Nah, ke depan saya rasa kita boleh saja secara kewenangan itu undang-undang, tapi ada kerjasama antara provinsi dan kabupaten, sehingga masalah yang ada di nagari itu, padahal itu kan tanggung jawab nagari, tanggung jawab kabupaten pasti. Kita bersama-sama kita keroyok. Saya rasa itu adalah satu jalan yang bisa kita cari jalan keluarnya. Kita dibuat kerjasama antara gubernur dengan bupati, nanti kita bangun daerah itu, bagaimana kita diukur, maksud saya, sekarang potensinya apa, berapa pendapatan masyarakat, dan kemudian setelah kita bangun, boleh diukur kembali ada peningkatan enggak. Tentu segi ekonomi juga harus kita bantu mereka. Nah, jadi itu, ya, jadi bersamaan lah. Itu nanti kira-kira seperti itu. Bapak kan didukung oleh Partai Gerindra. Iya. Dan itu hanya Gerindra. Apakah sekuat itu, Pak? Begini, tadinya kita ingin berkoalisi dengan beberapa partai, tapi ternyata hanya Gerindra yang bisa saya dapatkan. Nah, karena saya juga kader dari Gerindra, jadi kami dengan partai, karena memang kalau secara aturan memenuhi syarat kan 20%, Gerindra itu ada 14 kursi. Ya karena saya tidak dapat yang partai yang lain, ya sudah satu saja gitu. Jadi tidak ada pula artinya kesombongan di diri kita, enggak, karena memang mendapatkan partai itu kayak perlu lobby-lobby, barangkali mungkin saya kurang lobby, mungkin juga seperti itu, ya mungkin kurang pendekatan lah seperti itu. Gitu. Jadi itu kita sudah berupaya, cuman satu ini yang dapat sama kita. Gitu. Tapi no problem lah ya, Pak ya? Ya kita akan berupayakan ya. Yang penting kita secara aturan lolos, ya bisa memenuhi syarat sesuai dengan aturan undang-undang, ya itu dulu yang penting bagi kita. Ya. Siap. Terkait dengan penjemputan masyarakat Minang di Wamena kemarin yang sempat heboh ya Pak, apa kabar Pak masyarakat? Ya, sekarang masih terjadi juga keributan-keributan. Memang ada hari-hari besar di sana yang diperingati, itu selalu rata-rata terjadi keributannya. Nah, jadi sering itu, jadi waktu saya ke sana itu adalah saya dapat informasi kejadian tanggal 23 September. Saya dapat 23 September malam karena banyak WA yang beredar, baru saya tanggapi ini di mana. Nah, baru mereka senang, Pak Wagub, kami memang mencari Pak Wagub. Alhamdulillah Pak Wagub sudah nyambung ini. Tolong kami Pak, tolong kami Pak. Warga Minang dibantai Pak. Itu bahasa mereka di dalam WA. Kemudian saya bicara sama mereka, sama masyarakat kita yang di sana. Saya minta penjelasan, terus saya juga telepon bupatinya, Bupati Jaya Wijaya itu. Saya lupa ya, bukan kabupatennya apa namanya gitu ya. Jadi di Wamena itu saya telepon bupatinya, memang benar masyarakat Sumatera Barat meninggal 9 orang, 1 sudah dikubur, 8 mereka minta dibawa pulang ke Sumatera Barat. Transportasi pesawat kami bantu, tapi beli peti matinya kami tidak sanggup. Kira seperti itu. Itu komunikasinya. Habis itu terputus, saya langsung action, saya lapor ke Pak Gubernur, Pak Gubernur kondisi seperti ini, saya minta izin ke Bapak. Ini kita carikan petinya, kita biayai dari Basnas ya. Saya telepon Basnas, waktu itu awalnya kan 8 peti itu 32 juta, besoknya pas kita mau bayar ternyata 8 juta, kirim 64 juta, selesai.
Habis dari situ saya juga belum ada terpikir untuk ke sana ya. Cuma saya dikasih telepon terus, Pak, tolong kami tidak ada yang membantu. Sudah baju itu hanya tinggal di badan dan kami ingin mengungsi dari Wamena ke Jayapura. Tidak bisa, Pak, karena tidak ada pesawat. Itu saya ikuti sampai mayat terakhir pulang itu hari Kamis, Rabu kirim uang, mayatnya malam sampai jam 12 malam terakhir hari Kamisnya. Jadi 23, 24 Selasa, 25 Rabu, 26 hari Kamis. Nah, jadi saya dari situ langsung saya minta ketemu Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya lapor ke Pak Gubernur, ini kondisi seperti ini, Pak. Bahwa kita, menurut saya, kita harus selamatkan warga kita ini. Pak Gubernur nanya, ke sana kita ngapain? Kita lihat dulu yang jelas. Tentu kita ambil langkah-langkahnya. Siapa yang mau pergi, kata Pak Gubernur. Ada saya bawa tiga orang di dinas. Ternyata mereka yang ini aja disuruh, Pak. Ternyata mereka sepertinya nggak berani ya, tidak berani jawab gitu. Akhir Pak Gubernur kalau gitu, Pak Ago yang berangkat. Bahkan Pak Ago bilang, ini Pak Ago selesai ini sama dia nih. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi saya ditugasi ke sana, saya langsung berangkat malamnya jam 11 besok siang sampai setengah 12 siang. Jadi hampir 24 jam. Hampir berapa? 12 jam penerbangan kena transit. Sampai di sana saya memang ketemu masyarakat kita yang ada di Jayapura, 172 orang di satu tempat pengungsian dikumpulkan. Semua mereka nangis gitu. Minta tolong Pak Wagub, kami minta tolong. Saya pun juga keluar air mata ya, nggak sanggup lagi saya juga mendengar mereka. Kami hanya tinggal di badan saja, kami entah kemana habis ini. Bantu kami. Nah, kemudian ya udah, oke, sekarang catat siapa yang mau pulang. Ada satu orang namanya Putri, itu sedang di rumah sakit karena dia kena panah 3 kan. 3 tusuk panahnya, 1, 2, 3 di sini ini yang beracun gitu. Nah, alhamdulillah dia sudah ditolong rumah sakit, selamat dia. Karena dia menurut ceritanya Putri, saya ketemu sama dia, anaknya tuh mau dibacok gitu. Di lambung atas dibacok, suaminya dibunuh, bahkan Putri ini dia sudah luka itu dia jatuh, dia tengkurap gitu. Tengkurap itu ada bahasa di sana itu kalau masih hidup potong lehernya. Itu bahasa didengar sendiri oleh putrinya. Jadi akhir putrinya seperti orang mati gitu. Dia tidak menapas, berusaha menahan napas, datang pertolongan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya langsung minta pergi ke Wamena. Mereka juga kaget. Bapak berani ke Wamena katanya. Ya saya udah tahu, saya datang ke sini harus ketemu semua dengan masyarakat saya. Kan masalah di Wamena. Saya harus pergi ke sana. Ada yang ngomong, Pak, di sana tidak aman sekarang. Udahlah. Saya bilang saya ikhlas datang ke sini ingin membantu masyarakat kita. Kalau hanya di sini 172 orang, sedangkan di sana masih ada 1000, saya juga percuma datang ke sini. Saya bilang. Gimana cara? Saya minta ada pesawat nggak? Nah, malam itu saya dibantukan ada Pak Mayor John namanya, anak orang Lubu Aluang, tugas di sana dari Kasih Korem. Memang dia ditugasi mendampingi saya. Terus dia cari pesawat malam itu dapat Hercules besok pagi akan terbang jam 7 ke sana. Nah, rupanya proses ini Pak Osman Sabta tahu gitu. Beliau telepon. Kemudian saya ketemu Pak Eko namanya dan Lanut ikut ngantar saya ke Wamena. Sebelum naik pesawat saya ketemu dengan Pak Boy Rapli. Ketemu juga saya dengan Pak Doni Munardo karena Pak Boy Rapli mantan Kapolda di sana. Pak Donar Moradi juga ke sana ada tugas juga. Saya bilang sama dia, beliau, Pak Jenderal, saya ajak nih, ayo kita ke Wamena, yuk lihat orang kita. Oh nggak bisa Pak Wagub, saya ada tugas. Pak Doni juga begitu. Kemudian Pak Boy juga bilang begitu. Ya, alhamdulillah saya berangkat sendiri dengan teman Pak John. Ada 3 orang teman saya, kita berangkat naik Hercules. 1 jam penerbangan kita sampai. Nah, itu saya bilang bahwa ini saya ngomong itu kalau seperti ini banyak orang di bandara ini, kapan mereka bisa diungsikan ke Jayapura? Dikirimlah Pak Oso ngomong sama Pak Panglima TNI, Pak Panglima kirim 2 Hercules lagi di sana. Jadi saya ingat 3. Waktu saya di sana cuma 1 Herculesnya. Jadi ya itulah manfaatnya, artinya bisa dipercepat dan berangkat. Saya terus keliling, dibawa keliling, dipandu, itu kota sudah kota mati ya, kita lihat juga kantor bupati yang dibakar, semua. Nah, masyarakat ini ada yang tahu saya pergi itu, ada juga ngirim pakai mobil, Pak Wagub, tolong kami Pak, begitu semua bahasa mereka. Nah, terus saya, masyarakat ini dikumpulkan di kantor Kodim.
Nah, di kantor Kodim itu ketemulah begitu ramai orang, ratusan orang kan, mungkin 1.000 sih nggak sampai, hampir lah ya. Mereka rata-rata semua minta pulang. Nah, saya di situ minta pulang ini, saya tanya KTP-nya mana? KTP-nya kami kebanyakan KTP udah di sana. Saya bicara dengan bupati, bupatinya tidak ada, ketemu dengan sekda. Sekda saya sampaikan, saya izin, saya bawa ini pulang dulu masyarakat saya, karena mereka sekarang merasa tidak ada kenyamanan, keamanan mereka tidak terjamin. Sekarang panggil Pak Dandimnya. Kata Pak Dandim, kalau di sini Pak kami amankan. Tapi masyarakat tetap, Pak Wagub kami minta pulang Pak. Kami minta pulang. Begitu semua ya, tangis-tangisan lagi ya. Udah sekarang begini aja. Daftar aja, saya bilang semua, kita pulang. Nah, bagaimana caranya mengeluarin masyarakat kita yang ada di, sedangkan orang di bandara 10.000 orang. Hampir 10.000 ngantri nunggu pesawat. Sedangkan pesawat terbatas. Terus saya ke Kodim itu, saya bicara dengan Pak Dandim, bisa nggak Pak Dandim? Saya dibantu untuk mengirim orang saya ini, nanti di bandara juga ada yang ngurus. Alhamdulillah, cepatlah orang kita ini pulang. Jadi sekitar 2 hari mereka udah sampai Jayapura, langsung bertahap kirimkan ke Padang. Kemudian ada waktu saya udah mau kembali ke Padang, ada yang nggak tahan lagi kan, mereka mau naik kapal. Saya bilang kapalnya berapa hari? 8 hari katanya sampai di Jakarta. Nggak apa-apa Pak, yang penting kami segera keluar sini, kami udah nggak tahan lagi. Udah, saya tanya berapa biayanya? Digratiskan oleh Pelni. Udah, nggak ada masalah. Nah, waktu mereka di jalan, 4 hari di Bau-Bau kalau nggak salah, saya Sulawesi Selatan, saya telepon, Pak Wagub ada 15 orang yang sakit. Apa provinsi terdekat situ? Ujung Pandang Pak, Makassar. Begini aja, semua yang ada di kapal turun di sana. Nanti saya hubungi orang kita di sana. Ada kalau nggak salah dari Polda, ada pejabat kita komunikasi, Ikatan Keluarga Minangnya komunikasi. Jadi jangan ditanya KTP, jangan identitas, jangan lagi ditanya, cukup namanya saja, karena orangnya kan KTP-nya sudah hilang, kebakar semua. 15 itu turun, diobati, dan mereka dikirim juga ke Jakarta nih pesawat. Nah, yang lain itu juga seperti itu, dan kita sudah tinggal transfer saja uangnya. Nah, waktu saya hari Minggu sampai di Senin sampai di Jakarta, hari Selasa saya lapor ke Pak Gubernur, Selasa kita ada pertemuan dengan masyarakat Minang di Jakarta. Pak Osman Sabta mulai nyumbang 1 miliar, Pak Fahmi juga, beliau orang sulit air, SAS nyumbang 1 miliar. Ada beberapa juga tokoh kita ikut menyumbang, dapat 3,2 miliar malam itu. Saya lega, karena ini ongkos pesawatnya cukup besar. Nah, kemudian kita selalu komunikasi dengan orang di sana, mereka yang mau pulang sudah pulang semua, totalnya 864 orang termasuk anak-anak sekolah. Nah, jadi sampai di sini mereka kan tidak punya apa-apa. Jadi rumah yang kebakar kita kasih 20 juta, kasih 20 juta waktu itu, dan kemudian ada juga mahasiswa, ada pelajar, kita bayar juga udah. Totalnya mahasiswa dan pelajar 155 juta. Total semua angkutan mereka itu sekitar 3,8 juta. Nah, jadi itu yang proses kita lakukan, dan ternyata memang kehadiran kita di sana sangat ditunggu, karena memang mohon maaf nih, provinsi lain tidak melakukan itu. Padahal itu kan ada dari Sulawesi Selatan, Toraja, ada dari Jawa, dari Sumut, Sumatera Utara, rata-rata kan seperti itu. Nah, mereka datang setelah saya datang, kira-kira seperti itu. Nah, pada saya datang itu memang sedang mencekam ya, sedang mencekam. Tapi karena barangkali saya bilang tadi, kena keikhlasan, kita ingin merasakan seperti apa yang dirasakan itu. Nah, jadi masyarakat ini kan inginnya mereka itu pemerintah ini hadir pada saat mereka dalam kesulitan. Saya rasa itu juga menjadi semacam motivasi kita ya, atau semacam tanggung jawab ya, maksud saya tanggung jawab kita pemerintah, apapun masyarakat sedang kena bencana, dan kita harus segera temui mereka, menolong mereka. Mereka merasa terbantu, sudah pulang ke kampung, anaknya selamat, mereka alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi kerusuhan, dan mereka memang sudah tahu kapan tanggal yang akan terjadi, kapan itu mereka sudah di sana sudah tahu tanggal-tanggalnya. Memang sama sekali nggak ada rasa takut
Nggak ada Sama waktu. sekali, Pak. Setelah sampai di Jakarta, saya baru dikasih tahu, Pak Wagub tahu nggak bahwa di sana masih terjadi pembunuhan, masih. Kenapa Andre Rosiade habis itu pergi ke sana, buka kaca itu dilarang sama pengawalnya. Nanti Bapak dipanah katanya. Nah, saya waktu itu nggak ada rasa takut ya, karena memang setelah saya ketemu mereka di Jayapura bertangis-tangisan ya, saya harus pergi lebih parah lagi yang di Wamena kan, mereka belum bisa keluar, makan juga nggak jelas. Masyarakat kita di sana membantu yang di Jayapura, tapi kan kemampuan mereka juga terbatas. Di Makassar ratusan orang kan, jadi kita juga tinggalkan uang di sana untuk biaya makan mereka, untuk beli pakaian untuk yang sakit sebelum mereka pulang ke Padang. Nah, si Putri ini kami lihat ke rumah sakit. Nah, saya titip di sana, saya bilang sampai dia yang lebih kuat, kalau sudah bagus nanti kita bawa ke Padang, saya akan rawat di rumah sakit Jamil, saya bilang. Mereka mendengar rumah sakit Jamil itu mereka tahu kan, itu kan standarnya nasional gitu. Jadi mereka luar biasa itu merawat si Putri itu. Karena saya ketemu dengan direkturnya, saya didampingi dengan asisten satu dari Kabupaten Jayawijaya, karena ada kabupaten, ada kota Jayapura kan. Nah, jadi ini Kabupaten Jayapura namanya. Nah, ya saya didampingi sana. Ya, semua perjalanan itu ya lancar di sana. Setelah sampai di Jakarta baru saya takut. Ya. Alhamdulillah gitu udah sampai. Semoga bisa menjadi berkah ya, Pak ya. Amin, amin. Ngomongin soal program unggulan nih, Pak, di baliho itu Bapak menulis jargonnya sumber unggul itu maksudnya ya unggul dalam hal apa, Pak? Ya. Unggul dalam ruang lingkup apa gitu? Jadi itu ada 5 ya. Yang pertama unggul di bidang pemerintahan, di mana pemerintahan ini nanti yang pertama saya disampaikan kita ini harus tampil setiap ada kejadian dan kita harus pro masyarakat. Kemudian kita nanti keunggulan itu adalah bagaimana pelayanan prima selama ini yang didengung-dengungkan itu belum berjalan secara efisien ya, karena mungkin orang-orangnya juga masih belum bisa menyesuaikan dengan kondisi. Padahal pelayanan prima itu kan tidak ada lagi orang merasa kesulitan kan, tidak lagi berbelit. Contoh, orang mau pensiun, masih ditanya SK pertama. Padahal dia udah kerja 30 tahun. Itu kan mustahil ya sekali. Harusnya ini sudah disiapkan gitu. Nah, seperti saya mau pensiun tempoh hari kan, saya bekerja 35 tahun kalau nggak salah saya itu. Saya diminta SK pertama, mana ada saya bilang. Nggak ada lagi lah. Nah, saya diangkat tahun 77 kan. Nah, mana ada SK-nya? Nggak, kira-kira seperti itu. Jadi ini betul-betul. Nah, kemudian ada keunggulan itu bagaimana nanti sinkronisasi pembangunan dalam segala hal gubernur dengan bupati wali kota. Yang selama ini itu ada sekat-sekat karena kita berdasarkan PP atau peraturan pemerintah. Ke depan ini kita siasati, contoh ya, salah satu. SMA SMK itu kan dikelola oleh provinsi. SD SMP kabupaten. Ini bisa saja nih kalau provinsi nggak mau peduli dengan kabupaten kota, SD SMP nggak apa-apa. Kabupaten kota juga karena ini kewenangan provinsi dia juga nggak mau tahu. Gitu. Padahal yang dididik ini adalah sumber daya manusia Sumatera Barat kan. Jadi mereka Sumatera Barat masyarakat tidak tahu ini kewenangan siapa. Ke depan itu tidak ada lagi. Nah, harus menjadi satu kesatuan di bidang pendidikan. Kemudian unggul juga sumber daya manusia. Insya Allah nanti kita akan ada program dokter. Kerjasama dengan UNAN, UNP, dan UIN. Akan ada itu. Jumlahnya sekitar 1.000 selama 5 tahun. Oke, terus Pak. Kemudian kesehatan. Sekarang kan kita selalu ribut sudah masuk ke rumah sakit. Itu adalah istilah kalau industri itu kan industri hilir ya. Kalau orang sudah sehat nggak perlu ke rumah sakit. Membuat orang sehat itu tadi tugasnya di puskesmas. Saya diberikan amanah dokter ahli yang ada di rumah sakit di kabupaten, mereka masuk ke daerah-daerah di mana puskesmas yang ada tempat rawatnya, mereka harus referral system di sana. Referral dia kunjungi. Jadi dokter ahli masuk desa, kira-kira seperti itu. Itu juga termasuk keunggulannya. Nah, karena selama ini kan belum itu. Nah, kemudian juga masalah adat dan budaya. Kita kan juga nggak ingin budaya Sumatera Barat ini habis pada waktu kita menjabat. Kebetulan saya dua-duanya kan nenek mama nih. Nah, jadi saya minta tentu ini nanti rencana kita ini ada
satu program di pemerintah negari untuk melestarikan adat budaya, kesenian-kesenian Minang, pelatihan atau kembali ke surau jangan lama, falsafahnya kembali ke surau, kita hidup kembali, tapi ini tingkat negari, tapi ini dibiayai. Oke. Kemudian juga infrastruktur ya, keunggulannya. Keunggulan saya nanti infrastruktur itu daerah-daerah yang terisolir tuh, kita tembus. Itu harus prioritas pertama kita tembus. Nah, jadi tentu saya tidak akan bisa menggambarkan itu, nanti ada ukurannya. Jadi yang unggul itu ada ukurannya. Sekarang seperti apa, nanti seperti apa. Sekarang seperti apa nanti. Jadi ada tolok ukur lah. Nah, jadi supaya untuk dia menjadi unggul. Ada kelebihan-kelebihan di beberapa tertentu gitu. Tapi ini semua adalah menyangkut untuk baik tingkat kesejahteraan, artinya efektivitas pelayanan juga tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur. Yang paling berat sekarang adalah masalah ekonomi. Nah, ekonomi sekarang kan kita kuartal kedua kemarin, kuartal kedua itu minus pertumbuhan kita 4,91%. Itu dari BI. Kita bagaimana untuk mendongkrak ini? Tentu kita bagaimana produksi ketahanan pangan ini terjamin. Penyaluran misalnya kalau pertanian, pupuknya, saprodi lah kira-kira lengkapi semua, bibitnya harus kita siapkan sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan mendapatkan itu. Sekarang kan pupuk juga sulit. Nah, ini kita jamin ini semua sehingga produksi itu tetap berjalan. Dan juga tentu sekarang kan 2,8 juta ton produksi kita, kalau bisa nanti kita tingkatkan 3 juta ton. Karena konsumsi kita 1,2 ton, 1,2 juta ton. Nah, harapan saya adalah turunan daripada ketahanan pangan inilah yang menjadi UMKM. UMKM ini di sinilah peranannya Pak, kaum milenial masuk ke pasaran ini, ke sektor ini, kaum milenial ini. Nah, milenial sekarang kan memang mereka sulit untuk mencari pegawai negeri. Mereka banyak yang pintar dan cerdas, tapi kan formasinya kan sedikit ketersediaan untuk itu. Paling 2-3% dari kelulusan yang bisa ditampung. 97%-nya kemana? Nah, budaya merantau ini akan berkurang apabila di Sumatera Barat, di kampung kita tersedia mata pencarian. Artinya peluang kerja itu ada. Nah, jadi berat nanti itu adalah sektor ekonomi dan penyiapan lapangan kerja. Masuk lagi satu lagi masalah daring. Nah, kita udah inventarisasi saya. Ada sekitar 404 tower yang dibutuhkan Sumatera Barat dalam rangka untuk bagaimana supaya belajar mengajar ini efektif. Bisa terlaksana lah, kalau efisiennya nantilah. Ternyata sekarang tahun ini baru dapat 38. Jadi masih butuh itu. Nah, jika seandainya nanti saya terpilih dengan Indra Jati 2021 ini harus kita selesaikan. Kalau enggak nanti dia akan berkibat, kualitas pendidikan Sumatera Barat akan menurun dan tidak akan bisa bersaing dengan daerah-daerah kota-kota besar di Indonesia yang mereka relatif lebih maju. Nah, kita harus mengejar ini. Jadi hal-hal yang seperti ini akan kita lakukan. Terkait dengan pemerintahan yang unggul tadi kan ada sistem pemerintahan yang masih berbelit-belit seperti yang Bapak bilang, dan juga ada yang tercium masalah pemerintahan ini hanya berkutat pada orang-orang yang terdekat saja atau keluarga gitu, ya, Pak. Itu kita buka kembali ya. Kita profesional itu kita pakai. Ya mungkin selama ini orang ada satu kelompok saja, ada satu grup saja. Bagi saya enggak. Karena saya kan juga sudah pernah bupati 2 periode. Sukuisme, kampungisme, yang penting mereka memenuhi syarat enggak, punya kapasitas enggak, kapabilitas enggak, punya kemampuan enggak untuk menyelesaikan tugas itu. Saya rasa itu penting ya. Dulu di pesisir selatan teman-teman saya banyaknya muda. Ya bukan berarti saya menyingkirkan yang tua, tidak. Artinya yang tua sudah pensiun kita ganti yang muda itu loh. Tapi sampai pensiun mereka masih tentu punya kinerja juga, karena kita ada ukuran. Termasuk juga misalnya di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Berapa sekarang PAD kita? Kita harus kejar potensi mana yang masih ada peluang. Kita harus kejar. Tidak bisa di kantor. Harus turun ke lapangan. Jadi memang harus orang yang aktif gitu ya. Punya kreatif, yang punya inovatif. Saya rasa ini orang-orang insya Allah dia akan bisa bersama saya. Amin. Mudah-mudahan. Oke.
Terkait kesehatan nih kan sekarang ya kita semua tahu bahwa COVID Ya. ya Pak ya. Gimana pandangan Bapak sejauh ini soal perkembangan penanganan COVID? Karena yang kita lihat juga beberapa kelompok atau kegiatan masih berlangsung, tapi sekolah atau institusi pendidikan masih belum bisa bergerak. Ya, COVID ini rasanya kita sudah cukup lama, mulai dari akhir Februari atau Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Makanya saya nggak mungkin lagi, pada bulan Juli saya udah keluar. Nggak mungkin saya di rumah, nggak mungkin saya di kantor aja. Walaupun stay at home, kita nggak. Saya jangan Pak Gubernur tidak, kami tetap ke kantor. Minimal kami rapat-rapat. Nah, menurut seperti ini kajian-kajian para ahli sudah, dan ini nggak jelas kapan selesainya. Nggak jelas Kak. Selaku pejabat pemerintah daerah, katakanlah pimpinan, kita dinas kesehatan dan rumah sakit atau badan penanggulangan bencana 3 ini harus bekerja keras terus, dan kita harus siapkan anggarannya. Kebutuhan mereka harus siap, dan ini harus kita lihat setiap hari kan ada laporan, ada gejala-gejala, ada bagaimana peningkatannya, penurunan nggak. Artinya anggaran untuk itu harus kita siapkan. Tapi bukan hanya provinsi kalau saya, kabupaten kota juga ikut. Artinya kita bersama-sama. Saya sudah bilang dari awal, pemerintahan tidak bisa diurus pemerintah provinsi karena dia tidak punya kewenangan. Kesehatan itu kewenangannya kabupaten kota, bukan di provinsi. Tapi rasa tanggung jawab yang besar dalam hal ini provinsi, dalam ini kami dengan Pak Gubernur, kita ambil alih. Tapi tidak mungkin akan seterusnya karena dia akan berbiaya besar. Sumatera Barat itu sekarang sudah habis 600 miliar. Sehingga kegiatan kantor nggak jalan lagi. Nah, artinya sektor kesehatan, penanganan COVID prioritas ke depan. Harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Alatnya kita siapkan, tenaga kita siapkan, tempat evakuasi kita siapkan, atau karantina kita siapkan. Harus seperti itu. Dan kita, harapan kita ini, karena perdanya sudah ada, itu bisa efektif jalan. Harus ada kesepakatan seluruh bupati wali kota di Sumatera Barat ini bahwa COVID ini adalah satu musibah besar, bencana besar yang harus kita tangani secara itu. Dan juga jangan ada merasa bahwa kita tidak melakukan swab di kabupaten kota, memang hasilnya tidak ada karena nggak dilakukan swab. Kalau di swab, mereka akan muncul. Nah sekarang ini sudah banyak kesadaran kabupaten kota melakukan swab, makanya dia muncul. Dari awal kita udah prediksi, ini pasti banyak di kabupaten kota, tapi kan ada gengsi. Ada daerah hijau, ada daerah kuning, ada daerah merah, ada daerah hitam. Oh jangan, nggak usah diperiksa-periksa. Saya rasa ini suatu hal yang salah. Kita sekarang melindungi kesehatan masyarakat kita. Mereka harus terus terang. Makanya kalau ada sekarang pejabat di provinsi yang kena, umumkan secara resmi. Karena ada beberapa kepala dinas. Itu bukan aib. Karena ini musibah yang datang. Jadi kita tentu di dalam penanganan ini jangan bermain-main. Artinya kita siapkan sarana prasarana, kita siapkan tenaganya, kita siapkan obat-obatannya, karena ini belum tentu kapan selesai. Tentu harapan kita ini akan selesai. Nah, masyarakat kita harapkan mereka harus patuh terhadap ini, kan nanti insya Allah awal Oktober sekarang sudah, mungkin minggu depan paling lambat. Kebetulan saya cuti nih. Kalau nggak cuti mungkin saya sudah mulai turun ke bawah. Kita harus razia masyarakat di pasar. Harus ada efek jerah, karena di sana ada denda. Bayar 250.000 atau kurung 2 hari 2 malam. Masyarakat mungkin akan hati-hati. Jadi kemanapun saya pergi sekarang, saya sosialisasi, pasti yang pertama saya katakan, mari patuh terhadap protokol kesehatan. Ini kewajiban bagi kita sebenarnya sekarang, udah wajib itu. Nah itu. Sekolah gimana Pak? Sekolah aja kan mahasiswa atau siswa yang datang ke sekolah dan belajar secara efektif aja kita masih kesulitan gitu, apalagi sekolah dari rumah. Apa kebijakannya Pak? Iya sekarang begini ya, kita tentu harus ada pilihan dalam hidup ini. Pilih sehat atau pilih sekolah? Pilih sekolah. Kalau saya sekarang pilih sekolah, pilih sehat. Belajar dari rumah. Belajar dari rumah belum bisa. Inilah tugas pemerintah masuk di sini untuk menyiapkan bagaimana di daerahnya ada internet, ada wifi, mereka supaya bisa. Itu harus segera. Nah, ada beberapa bupati wali kota yang sudah mengambil inisiatif ini. Artinya tanpa bicara provinsi sudah seluruh kantor wali negari radius 200 meter sudah ada bisa internet. Seluruh sekolah di radius 2 meter. Karena dia merasa tanggung jawab. Tapi kan ada juga berapa biayanya nih?
APBD saya ini. Nah, kan masih ada seperti itu. Harusnya dalam kondisi seperti ini, teman-teman saya Bupati Wali Kota, ini ada prioritas, kan sudah ada petunjuk juga. Ada dari Presiden kan, sudah tentu kan, nah, kita laksanakan itu saja. Jadi kalau saya, untuk sementara, karena memang sekarang Sumatera untuk sementara nggak usah sekolah dulu. Tapi kecuali kalau di desa-desa yang memang komunitasnya sama, dan itu memang tidak ada yang terkena di sana, ya silakan saja. Saya kan juga berkunjung ke desa, mereka bebas saja. Kenapa? Tidak ada orang kadis kok Pak. Kami tidak boleh orang luar masuk kemari dah Pak. Kalau ada kami suruh dulu Pak 2 minggunya, kami siapkan rumah. Ini adalah suatu hal yang sangat positif ya. Orang luar masuk ke sana, disuruh karantina 2 minggu sebelum bercampur dengan keluarga. Ini kita ancungkan jempol itu bagi wali negara yang membuat kebijakan seperti itu. Oke. Berarti nggak bisa ya Pak kalau sekolah itu mengikuti protokol? Ya, begini ya. Itu bisa dipakai, tapi kan lihat daerahnya. Kalau daerahnya sudah merah, dipaksakan. Anak-anak ini kan nggak terkontrol nih, apalagi SD. Rawan kan? Nah, SD ya? iya, kalau mungkin perguruan tinggi bisa pakai protokol. Nah, tapi sekarang sudah ada himbauan. Untuk sementara, kita tetap dengan protokol kesehatan, tapi untuk pendidikan kita sabar dulu dengan daring. Saya rasa ini adalah suatu kebijakan yang baik sekali dari pemerintah yang perlu kita ikuti. Karena pasti ada yang tidak disiplin. Kalau ratusan anak pergi ke sekolah, dia main sama temannya, nggak mungkin dia akan tutup terus. Pasti ada terbuka. Tahu-tahu kena satu, dia akan kena semua. Nah, mendingan sekarang kesehatan yang diutamakan dulu. Oke. Ya. Kalau untuk pariwisata gimana Pak? Bapak tadi mengatakan beberapa daerah atau nagari masih terisolir. Jadi begini, objek-objek wisata ini dibangun ini kan di daerah-daerah yang sudah tempat strategis ya, artinya sudah di luar ini, mereka tidak ada lagi yang sangat tertinggal. Nah kemudian tentu yang kita nih bersamaan membangunnya ya, itu juga dibangun, pariwisata juga dibangun kalau ke depan seperti itu. Karena pariwisata ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Nanti diikuti dengan UMKM-nya. Jadi ini adalah salah satu untuk pemasaran UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi. Nah, pariwisata di Sumatera Barat ini kan ada beberapa lokasi, ada 7 sampai pesisir selatan, ada Kota Padang, ada Mentawai, ada Solok Selatan, 1000 Rumah Gadang, ada si Junjung juga, si Loke ya kalau nggak salah saya, ada Harau, ada Periaman. Nah sekarang ini kita bagaimana ke depan kita bangun dulu infrastruktur jalan menuju lokasi itu betul-betul representatif supaya orang tidak sulit keluar masuknya. Nah sekarang objek wisata kita kan jalan. Contoh sekarang satu Kota Periaman, dia sudah kembang pariwisata. Kita ke depan itu harus dibuat jalan dari bandara itu yang besar. Dari bandara ya? Iya, dari bandara itu kita bikin jalan yang besar supaya dia kemacetan yang ada di jalan umum sekarang Padang Bukit Tinggi ini berkurang. Tentu ini sepanjang jalan dari bandara sampai ke Periaman kan pantai semua. Nah, bukan hanya Periaman saja, Padang Periaman juga kebagian. Tiap nagari juga bisa kebagian. Nah, ini nanti tentu bagaimana kebijakan. Ya kita mengajak kepala daerahnya juga ikut serta membangun pariwisata. Yang penting begini, pariwisata jangan banyak-banyak dibangun, satu lokasi saja, tapi jadi gitu loh. Jadi jangan dibangun, negari membangun segala. Apanya? Parkirnya juga nggak beres, nanti Periaman. Mohon maaf ini, ada tukang paku dan lain-lain. Nah, itu kita beresin gitu loh. Jangan ada lagi tukang paku, diajak mereka bersama. Jadi WC-nya harus bagus, musolanya ada. Tempat parkirnya ada, tukang pakunya nggak ada, jangan ada lagi gitu loh. Jadi ini masih berat lah. Sebenarnya kita punya potensi alam luar biasa. Nggak ada orang lain. Saya udah terakhir saya pergi ke Labuan Bajo. Saya kira hebat betul. Enggak juga, gunungnya gersang kayak gitu kok. Tapi di situ teluknya memang bagus ya. Orang nginap di kapal. Kita juga bisa. Di Mandi apa yang nggak bisa? Bisa orang nginap di kapal. Ya itu kan terlindung semua. Nah cuma tentu kita kebersamaan ini saya lihat harus ke depan dengan para bupati wali kota ini supaya satu lokasi kita jadikan. Karena memang orang wisata itu pertama jaraknya tidak terlalu jauh. Yang kedua ya artinya atraksinya apa.
Dilihat juga, nggak bisa atraksinya itu saja, bosan orang sekali pergi orang nggak mau lagi datang gitu. Nah, jadi ini harus dikemas dengan baik ke depan. Tapi pariwisata potensi sangat bagus. Potensi sangat bagus. Iya. Oke, terkait kemarin heboh juga Pak isu-isu intoleran, tidak Pancasila lah provinsi kita. Ini kan takutnya bisa menjadi bola salju gitu Pak, digulingkan terus. Ya. Digulingkan terus. Pencegahannya apa Pak? Mungkin kedepannya supaya nggak saya terjadi rasa lagi gitu. kita tidak lagi usah dibicarakan masalah Pancasila. Sumatera Barat sini juga orang sudah Pancasilai semua. Itu sudah seperti itu. Tidak usah lagi diperdebatkan. Barangkali ada pemikiran seseorang yang barangkali menyinggung, maksudnya tidak demikian ya. Ya mudah-mudahan kita ini kan selaku manusia kan orang pemaaf juga. Nah, saya sampaikan bahwa kita di Sumatera Barat ini kan waktu itu ada ILC itu kan sudah dipaparkan semua. Saya rasa tidak ada lagi kita pertentangkan, mari kita hidup di Sumatera Barat dengan damai, dengan baik. Makanya di PCM Sumatera Barat unggul untuk semua. Arti itu semua etnis, semua agama, semua budaya, itu hidup berdampingan. Jadi kita tidak pilih kasih, ini orang mana, tidak. Itu kewajiban pemerintah melindungi ini. Marilah kita hidup Sumatera Barat ini damai. Saya minta juga orang-orang yang ingin mengacau jangan. Ada persekusi lah segala macam sudah diuji-uji. Saya juga ikut menangani itu gitu. Jadi tidak usah. Kita ini sudah hidup damai. Masing-masing. Tidak ada saling merugikan. Mana kita perang antar etnik? Nggak ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ke depan. Kalau soal agama itu adalah hakiki, milik seseorang. Ya, itu bertanggung jawab yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita fanatis ke agama boleh. Tapi kita hidup juga. Negara ini dibentuk dulu bukan satu agama, ada bermacam-macam agama. Pulaunya juga banyak. Sukunya juga banyak. Nah, mari kita hayati kembali yang itu. Bagaimana negara ini dibentuk dulu. Nah, sehingga fanatisme kita terhadap diri kita dan kelompok kita itu agak berkurang karena kita hidup ini bermasyarakat. Dua itu kan kayak gini tuh. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi ini kalau ingin selamat, ya akhirat juga dikerjakan. Tapi hablum minannas, mau masuk surga di sini dulu nih. Kalau kita baik-baik kelihatannya, kalau kita baik-baik dengan masyarakat baik, tapi kita tukang tipu masuk neraka juga. Coba sekarang kita dengan hablum minannas ini, apa yang kita katakan itu kita buktikan gitu loh. Saya melihat seperti itu. Jadi janganlah kita ada diskriminatif terhadap seseorang. Kita samalah. Kita kan pengayom, kita kan pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita bersama lah. Menata kehidupan, menjaga keamanan di Sumatera Barat ini dan kenyamanan. Semoga program unggulan yang Bapak buat beberapa itu bisa diaplikasikan ya Pak. Insya Allah kita memang sudah ada target itu akan tercapai. Saya tentu dengan Indra Catri nanti akan berbagi tugas di mana Indra Catri, mana yang saya, tapi kita saling mengisi saja. Atau tidak usah dibagi, kita saling masuk di sini atau saya masuk di sini, kita saling koordinasi terus, komunikasi sehingga program ini jalan dengan baik. Dan tahun pertama itu fokus kemana Pak? Tahun pertama saya begini. Kalau dilantik 12 Februari, APBD sudah selesai. Tahun pertama tugas saya adalah menginventarisasi masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Contohnya kemarin saya ketemu dengan pedagang pasar. Kita inventarisasi daerah itu apa masalah. Contoh, Kota Padang masalahnya apa? Bukit Tinggi masalahnya apa? Nah, nanti kita rapat dengan Bupati Wali Kota. Pak, masalah Bapak ini, Bapak tahu nggak ini masalahnya? Ayo kita sinkronkan. Kalau sinkron oke. Pada saat ini kita buat MOU. Langsung kerjasama di bidang pendidikan, infrastruktur, di bidang kesehatan kita bikin MOU. Tugas saya pertama itu sampai bulan Juni perkiraan, Februari atau Maret, April, Mei, Juni. Itu 4 bulan itu adalah membuat skim-skim seperti itu, membuat kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua kita adalah tentu bagaimana melakukan pendekatan ke pusat. Ingat Sumatera Barat itu hanya 10% PAD. Sisanya dari lebih kurang 30 triliun APBD Sumatera Barat secara keseluruhan itu hanya 3 triliun lebih kurang yang punya Sumatera Barat. Sisanya itu pusat semua. Kita tentu juga harus menjaga hubungan dengan
menteri, lembaga terkait gitu. Siapa saja yang bisa membantu, mendorong, membawa untuk bisa penambahan anggaran. Jadi, nah kemudian kita juga inventarisasi mana saya nanti akan suruh dulu dinas terkait ini mereka expose dulu apa pekerjaan dia. Misalnya di penerimaan keuangan daerah, berapa potensi kita, berapa sekarang yang dapat, apa yang perlu kita lengkapi, bagaimana langkah ke depannya, itu menyusun itu saya 2021. Pada saat perubahan anggaran, kita mulai start dengan program apa yang akhir tahun itu bisa kita laksanakan, program kami yang sudah disusun. Jadi tidak bisa langsung saya 2021 action. Jadi ada program 100 hari itu nonsen, nggak bisa. APBD udah selesai kok. Bagaimana mau kita buat program 100 hari? Tidak. Tapi 2022, insya Allah apa yang kita rencanakan itu mulai action. Oke. Ya. Amin. Nah, Strix juga tanya beberapa teman-teman di Instagram ya Pak. Jadi ada yang mau bertanya juga gitu. Ya. Salah satu yang pertama dari Riani, katanya kenapa Bapak nggak menghabiskan waktu aja dengan keluarga? Kenapa maju pilgub lagi? Karena Bapak juga termasuk sudah usianya senja gitu. Ya. Masih apakah ada target politik lagi apa seperti apa gitu Pak? Tidak ada. Jadi begini. Yang pertama tentu ada peluang. Saya terus terang saja. Yang kedua dari persyaratan lengkap. Siap. Yang ketiga, saya ada dorongan dari partai politik. Infrastrukturnya ada. Oke. Dan saya melihat permasalahannya Sumatera Barat ini masih ada. Yang perkiraan saya masih punya hutang. Hutang saya adalah belum bisa mensejahterakan masyarakat yang berada di daerah-daerah tertinggal. Karena saya berasal dari daerah tertinggal. Siap. Selaku wakil gubernur, selaku bupati saya sudah laksanakan itu, tapi belum maksimal juga. Selaku wakil gubernur, saya sudah laksanakan itu, belum maksimal juga. Ternyata setelah saya masuk provinsi, masih banyak daerah lain. Saya menyangka tadi pesisir selatan aja yang tinggal. Ternyata tempat lain juga ada. Saya ingin mengabdikan itu untuk terakhir. Nah, karena saya juga ukur fisik saya. Alhamdulillah sekarang, mungkin Anda lihat barangkali ya, ya masih bisa lah untuk aktivitas melaksanakan program-program ke depan gitu, untuk bekerja. Oke, dari Dwiki nih Pak Nasrul dikenal aktif di dunia olahraga balapan motor katanya, sampai-sampai punya tim balap juga. Pertanyaannya gimana tanggapan Bapak melihat balapan motor liar yang semakin marak di Sumber dan bagaimana solusi supaya jiwa anak-anak muda yang hobi motor bisa ke arah yang lebih positif? Ya, saya memang ikut, saya kadang-kadang pergi ke sana, ngikut juga, walaupun saya nonton, saya suka. Ini adalah kegiatan olahraga yang positif bagi anak muda, karena kita kan memang harus membina mereka. Kalau dia punya olahraga, mudah-mudahan dia tidak narkoba, tidak ada kenakalan remaja, kan itu kita. Ke depan Sumatera Barat ini kita usahakan punya sirkuit sendiri untuk menampung mereka, supaya tidak balapan jalan di luar. Ya kita carilah, mungkin sekitar bandara begitu ya, ke Padang Pariaman, atau di mana yang ada, yang dekat dari Kota Padang, ini kita carikan buat sirkuit tersendiri untuk mereka-mereka ini. Saya udah kebayang itu, ini kemana mereka mau disalurkan. Sekarang ada sirkuit di Sawalunto, terlalu jauh. Nah barangkali apa di Kota Padang, di Pariaman, provinsi kita nanti kita punya. Mana tahu nanti juga bisa misalnya di main stadion kita yang ada di Pariaman, kalau memang itu cukup lahannya, di sana kita buat gitu. Karena itu nanti akan dekat dengan tol. Nah, saya tuh memikirkan itu supaya mereka punya pembalap-pembalap juga yang bisa taraf nasional gitu. Kita ciptakan juga dari Sumatera Barat. Jadi kita kasihkan, itu kan pembinaan para milenial dan itu harus kita lakukan. Dan saat ini jangan dianggap milenial ini tidak apa-apa. Mereka sekarang yang pegang ini teknologi semua milenial. Mereka harus kita tampung, harus kita fasilitasi, kita siapkan mereka untuk siap untuk jadi pemimpin ke depan di Sumatera Barat dan Indonesia. Itu. Terakhir, jadi ada satu games jawab cepat. Jadi nanti saya berikan 2 pilihan, Bapak pilih salah satunya secara cepat. Oke. Yang pertama, lontong gulai atau lontong pical? Lontong pical. Kenapa, Pak? Nggak ada sayur-sayurnya. Ada sayur-sayurnya. Ya, bercampur. Oke. Yang kedua, kopi atau teh? Teh. Bukan kopi, Pak. Bukan. Yang ketiga, sekotang atau teh talua? Sekotang.
Kenapa bukan teh talua? Ya, teh talua itu kan kolesterolnya tinggi. Oke. Umur saya sudah nggak pas itu. Kalau sekotang apa kita talua, Pak? Tidak. Oh, Kita tidak. yang tanpa telur. Oke. Laut atau danau? Laut. Karena Kenapa, potensinya besar. Saya anak nelayan. Oh gitu. Oke. Selanjutnya, gunung atau pantai? Pantai. Oh ya, karena laut tadi ya. Ya. Jadi pantai ya. Bapak pernah naik gunung? Pernah. Nggak kuat saya. Oh nggak kuat ya, Pak? Karena jalannya susah kan. Oh jadi turun lagi? Dan juga bahayanya banyak. Ada binatang, ada lain-lain gitu. Oke. Kita cari yang ada risiko aja. Karena Iya. ini kan mau enjoy gitu. Oh iya iya. Tapi ke Wamena nyampe apa ya? Nyampe. Itu beda lagi tuh. Beda lagi itu. ya. Ya. Sepeda atau lari? Lari. Lari. Ya. Oh, oke. Terakhir nih, kota atau kabupaten? Kabupaten. Kenapa, Pak? Karena kabupaten masih banyak orang yang dibantu. Di kota rata-rata sudah sejahtera. Apa sih Pak bedanya, Pak? Ya, karena di kota itu dia kelurahan. Kelurahan itu biasanya kan tidak begitu luas ya. Kalau kabupaten itu kan luas dia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pantainya. Karena keluasan itu anggaran kabupaten yang terbatas tidak terjangkau untuk mensejahterakan mereka. Jadi saya kalau bicara disuruh ke Jakarta, sebenarnya saya pilih ke desa. Oke. Itu karena itu sudah panggilan seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja. Semoga Bapak kalau misalkan memang terpilih bisa memenuhi janji-janjinya. Insya Allah. Program unggulannya dan dekat dengan milenial ya Pak ya. Amin, insya Allah. Dari segi seni dan kreatif. Ya begini, dekat digital. milenial ini saya tidak bisa jadi milenial. Saya mungkin jadi ayah barangkali dari milenial cocok. Ya. Nah, karena saya dengan anak saya itu diskusi. Oke. Dia milenial ini. Jadi keputusan diambil itu kadang-kadang saya dapat pendapat dari milenial. Milenial saat ini adalah pemegang ini. Ya. Semua ini digital mereka pegang semua. Terutama Dan- dari bidang seni gitu Pak. Ya. Bapak melihat pariwisata itu justru milenial tuh lebih paham soal estetikanya seperti apa, Betul, desainnya betul, seperti apa, betul. ya kan Pak? Jadi mereka perlu dilibatkan ke depan. Iya. Supaya kita bersama-sama, supaya milenial ini bisa ditampung juga, punya kreativitas kita tampung, dan mereka tidak boleh dianggap enteng. Satu Siap. potensi yang luar biasa perlu kita kembangkan ke depan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu aja. Baik. Teman-teman, sampai bertemu di realistis pemilih selanjutnya. Ya. Kita bertemu dengan bapak-bapak atau calon gubernur atau wakil gubernur lain juga. Terima kasih Pak. Ya, Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.